Tuhan, walau begitu saya melewati lembah kekelaman, tetapi saya tidak pernah takut bahaya karena saya percaya ada Tuhan yang melindungi saya. Saya tidak pernah takut. Tuhan yang menjadi harapan, kekuatan, perlindungan, pertolongan dalam kehidupan saya. Bisa menyatakan dia cara hidup atau mati kan? Perlu saya nyatakan itu karena itu adalah fakta riwayat hidup. Saya sadar sebetulnya saya suka kerja Malaysia itu karena penghasilannya kan lebih bagus, jauh lebih bagus dari Indonesianya. Saya datang Malaysia bukan cari lelaki, bukan cari uang gratis. Saya datang Malaysia kerja keringat, nanti saya diterima jatah saya, upah saya bekerja. Saya pergi dari rumah karena saya ingat saya udah nggak punya orang tua kan. Membiayai diri sendiri saya pun sudah tidak mampu gitu kan. Nah, itu yang membuat saya pergi dari rumah untuk mencari nafkah untuk masa depan saya. Gitu. Once again atau kita mengulangi sekali lagi. Masih semangat toh? Berarti sedikit cepat. Oke. 0 sampai 10 ada lagi. Ketika ditanya apakah ini adalah anak, ya mereka tetap mengakui anak. Tetapi setelah dicek di kartu keluarga itu, anak itu belum masuk di situ. Oh, siapa yang dirawat? Kalau untuk di WJW, anak bawaan itu biasa dikatakan anak pawewa. Anak pawewa itu anak yang dibawa dari luar datang ke WJW atau Desa Welimbu dan Desa Maudana. Riken sayang mama tidak? Seperti apa Riken sayang mama? Coba. Peluk mama, cium. Coba nyatakan kalau Riken sayang mama. Aduh, mama sayang Riken juga. Ayah. Riken umur berapa sekarang? Sudah umur berapa nih? Jalan 12 tahun. 12 tahun. Sebentar lagi bulan 3. Ulang tahun di kita. Dari situ dia tawarkan untuk ngantar saya. Pertama dia kenalan dulu, dia kenalan sama saya, dia bilang Gusti, saya bilang Leni. Adi dari mana? Saya dari Sumba. Dia sebut saya dari Kupang, ada jangan takut. Dia bilang. Habis itu dia tawar untuk ngantarin pulang kan. Saya bilang nggak usah, tempat tinggal saya dekat saja. Saya bilang. Udah gitu dia terus nawarin, akhirnya dia menang. Nah tempat duduk yang di luar depan rumah itu ada tingkat. Dia di atas duduk, saya di bawah. Udah gitu dia ajak cerita, ada dengar ceritanya. Saya ingat, saya duduk kaki silang, dia gini, ada dengar cerita saya. Begitu dia ngomong dengar cerita itu, saya sudah langsung kayak hilang ingatan gitu. Ini suruh dorong, itu yang kosong. Kolot saya, pikiran saya kolot, saya lepas tangan kayak gini, ini pikiran saya kolot, saya ikut dia pergi. Saya dibawa di tempat yang sangat kumuh ya, tempat mereka tinggal itu kan, kayak rumah pemilik tanah tuh rumah kan, mereka kan orang-orang sopir mereka nih, sopir yang antar barang kayak gitu kan. Kaget saya, ini kenapa, ini rumah apa kayak gitu kan, tapi saya udah nggak bisa berdaya, saya nggak bisa buat apa-apa, ini rumah apa gitu kan. Saya ditunjukin satu pedang bermodel keris itu, ini ada ini ya, kayaknya dia kalau saya nggak mau ikut dia kan dia berniat jahat gitu kan, jangan buat kayak gitu. Nah setelah saya mengandung Riken tuh, saya sadar saya udah gak suka orangnya. Saya ngerasa orang ini nggak benar. Gitu. Orang-orang sana udah ngasih tahu, nah, Leni itu bukan namanya Gusti, dia bilang. Namanya siapa? Itu namanya dia Markus. Hah? Tertipu saya. Oh, tambah yakin saya kan. Bapak engkau baik, engkau telah mengaruniakan sebuah pengetahuan. Engkau baik, engkau begitu mendampingi, melindungi saya. Ada begitu panjang perjalanan yang telah saya lalui. Tapi engkau baik ya Tuhan, engkau tidak pernah membiarkanku jatuh sampai tergeletak. Engkau selalu menghalau, engkau selalu mendampingi, melindungi. Hingga pada hari ini. Tuhan, saya patut bersyukur, berterima kasih. Saya tahu, saya menyadari bahwa sikap-sikap dan perbuatan saya tidak layak di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Saya berdosa Tuhan, saya melanggar segala perintah. Saya melanggar segala peraturan. Saya melangkah sesuai peraturan, tindakan dan perbuatan saya sendiri. Tapi hari ini saya menyadari
ini semua adalah rencana Tuhan. Engkau punya rencana yang indah di dalam hidupku bersama anak dan keluarga. Kan dalam kondisi saya depresi itu berat juga, bukan hal yang mudah. Karena saya masih berusaha untuk bekerja dalam kondisi yang sudah tidak mungkin sebenarnya. Itu dalam kondisi istirahat. Tapi saat itu dalam keadaan depresi saya itu bekerja keras. Saya berpikir saya harus kerja karena saya sudah tahu cerita kehidupan saya sudah seperti itu kan. Sama menerima mereka dengan sukacita ramah sejahtera. Sampai itu saya sadar, saya menemukan sebuah buku. Kalau kita orang Kristen ada buku renungan harian tuh. Nah, saya ketemu di gudang buku majikan saya baca. Saya baca di situ dia mengatakan, Tuhan mengatakan mengampuni sesama itu bukan hal yang mudah. Sangat berat. Saya pun tahu Tuhan mengatakan, saya pun tahu, tetapi harus. Nah, kata harus itu yang saya kutip hari itu. Kebetulan di whiteboard ini ada bahasa Inggris, ada alfabet dan juga bacaan bahasa Inggrisnya. Mau untuk membacanya? Coba kita rame-rame. Kita rame-rame membacanya kompak ya sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Siapa yang berhasil tadi? Angkat tangan. Ya, Madre, Glory juga berhasil tadi. Glory. APM itu anak pekerja migran, anak-anak yang ditinggal orang tuanya lalu bekerja di luar daerah dan juga luar negeri. Walaupun mereka tinggal dengan orang tua asuh, mereka tetap dianggap sebagai anak, tetapi untuk secara administrasi kependudukan itu mereka belum dimasukkan namanya di kartu keluarga, di kartu keluarga atau keluarga yang orang tua asuh mereka itu yang mereka tinggal sama-sama di situ. Terkait dengan stigma anak APM, ada salah satu stigma yang disebut sebagai anak bawaan atau anak oleh-oleh. Itu anak yang lahirnya di tempat mereka bekerja lalu dibawa pulang ke sini. Tetapi di Uma Pande kami berusaha untuk menghilangkan stigma itu terkait dengan anak bawaan atau yang dikatakan dengan anak oleh-oleh, karena di sini kami mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa saling menerima dan tidak boleh menganggap bahwa dia anak bawaan dan saya anak yang memiliki orang tua lengkap. Halo, selamat siang Mama. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, ini untuk Mama Salomi. Ini mereka juga pertanyakan dari Dispenduk terkait dengan status kolom ini Bapak yang terkait statusnya kan kawin kan? Iya, kepala keluarga kawin, status perkawinan itu kan kawin, ada anak satu. Nah, ketika nama suaminya tidak ada, jadi mereka tanyakan itu, tetapi itu karena saya bilang sangat privasi, jadi saya suruh kasih catatan untuk kita kembali komunikasikan untuk Mama Salomi bersedia tidak untuk mengisi kolom ayah biologis dari adik Riken. Nah, sedangkan di Bali diminta dia. Saya ke dokternya minta mau jadi anak angkat, mau diadopsi gitu. Nggak boleh, ini anak saya. Saya nggak mau ngelemparin tanggung jawab saya kepada orang lain. Saya tahu ini tanggung jawab saya. Saya yang harus bertanggung jawab menangani. Nah, sekarang saya berpikir, coba saya buat kartu keluarga sendiri. Sebenarnya dia berhak terima bantuan dari pemerintah, atasan maupun pemerintah sekitar, karena dia
dalam keadaan seperti ini tidak memiliki ayah, kan? Tidak memiliki ayah yang harus bertanggung jawab membantu dia. Nah, kita katakanlah kita mau cantum nama ayah biologis itu saya mempertanyakan kalau itu tidak bermasalah kita menyantumkan nama ayah biologis, karena tidak mungkin saya nyatakan sudah cara mati atau cara hidup, karena itu belum terjadi. Saat itu kan dia melarikan diri, dia tidak bertanggung jawab. Karena dia sudah tidak bertanggung jawab, saya harus buat apa lagi? Yang ada saya asuh dia dengan tanggung jawab saya sendiri kan sampai sekarang. Saya pekerjaan anak buruh migran. Umur saya 16 tahun. Saya dan saya tinggal bersama dengan kakek dan nenek. Mama kami pergi ke Malaysia. Bapak kami sudah meninggal pada tahun 2009. Saya dan adik saya sangat rindu pada mama kami. Saya anak pekerja migran. Mama saya ada pergi di Malaysia. Bapak saya sudah meninggal. Saya tidak pernah ketemu mama dan papa. Lama sudah aku ditipu, jauh sudah aku pergi, melintasi samudra luas. Tujuanku negeri asing. Tak sadar aku dijual, tak sadar aku dilecehkan, aku menjadi korban. Hari ini mataku terbuka, lama sudah aku ditipu. Jauh sudah aku pergi, melintasi samudra luas. Tujuanku negeri asing, tanah Merapu aku rindu. Hujan batu di negeri orang, hujan emas ada di Sumba. Aku cinta Sumba. Ya, kalau untuk latar belakang anak-anak di sini beragam. Mereka tidak semua APM, karena ada juga yang anak-anak yang orang tuanya masih lengkap. Dan juga di Uma Pandai juga ada anak-anak yang disfabel yang memiliki kekurangan fisik dan sebagainya seperti itu. Jadi di Uma Pandai memang kenapa kita fokusnya ke Uma Pandai pendidikannya, karena kita anggap Uma Pandai itu sebagai shelter untuk anak-anak dari semua latar belakang yang berbeda. Dan juga selain aktivitas anak-anak juga kita lebih mengambil ke pendidikan luar sekolah. Kalau di Uma Pandai mereka memang datang dari beberapa latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang tidak sama. Jadi di Uma Pandai kita selalu mengajarkan mereka untuk saling menerima dan tidak boleh melihat bahwa teman mereka yang lain itu berbeda. Tetapi mereka harus selalu memiliki rasa bahwa teman yang datang ke Uma Pandai itu adalah sama seperti diri mereka sendiri. Dan juga di sisi lain juga ada kegiatan-kegiatan di mana yang secara akademik kita juga mengajarkan mereka tentang sosialisasi 10 hak anak.
Umapande bisa ada kegiatan ibu-ibu yang maksudnya untuk mengolah hasil dari apa yang ditanam oleh anak-anak itu, dan anak-anak bisa mengikuti prosesnya dan mereka bisa lebih memahami. Mungkin saya tidak sempat baca juga, tapi Bapak bisa informasi usulan-usulan apa saja yang mereka sudah kasih masuk untuk bantuan ke Umapande dari desa itu. Sesuai dengan usulan-usulan yang sudah disampaikan lewat ini musrembang desa, tentu yaitu kami menyampaikan kepada pemerintah tentang kegiatan yang ada di Umapande, yaitu bahwa bagaimana caranya untuk membantu Umapande dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang pada saat ini menjadi korban. Nah, karena itu lewat Umapande ini juga kami menyampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah lebih memperhatikan anak-anak yang terlantar itu. Pernah bertemu beberapa hari yang lalu pas datang ke Umapande, itu kan posisinya hujan lebat, jadi sempat bernaung di simpang masuk desa Welimbus ini. Itu sempat ketemu dengan calo-calo yang memang saya lihat mereka memang orang luar. Kami mau cari TKW katanya. Oh iya, saya bilang begitu. Carinya di mana? Saya bilang begitu. Cari TKW-nya di mana? Iya, di desa pokoknya semua desa yang kami bisa mampir, kami mampir di situ dan kami cari yang mau kerja ke luar negeri katanya. Terus ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin mereka merasa ada dari setiap pertanyaan saya itu mau kesannya kayak mau interogasi. Jadi mereka langsung cepat-cepat simpan jaket di jok motor lalu pergi, padahal posisinya masih hujan. Iya, mereka targetnya ke rumah-rumah yang mungkin agak kumuh, dan mereka tahu feelingnya itu kalau di situ mereka ekonominya lemah. Terus anaknya banyak. Mereka tidak pakai target umur karena mereka kan bisa memanipulasi data kan. Kita bersaudara seperti yang Kak Dendra bilang ya. Kita bersaudara semua. Tidak ada yang berbeda di sini, walaupun ada teman yang APM itu anak pekerja migran yang orang tuanya pergi untuk cari nafkah. Orang tua pergi kasih tinggal itu bukan karena marah atau tidak mau, tidak suka tinggal bersama, tetapi mereka itu pergi untuk mencari nafkah. Terus teman-teman yang orang tuanya masih lengkap juga bersyukur ya. Kita bersyukur karena kita punya orang tua, semua ada sama-sama dengan kita. Tetapi di Umapande kita harus belajar untuk saling menerima satu sama yang lain. Ya toh? Tidak boleh saling ejek, atau kita tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang kasar terhadap sesama teman kita. Toh karena tadi Kak Dendra bilang kita bersaudara. Untuk terkait dengan untuk calo-calo yang sering masih berkeliaran di desa-desa untuk mencari pekerja atau TKI, TKW, itu juga memang itu tidak bisa kita sendiri, tetapi butuh peran serta dari pemerintah dan juga semua pihak yang ada mulai dari keluarga, pemerintah desa, pemerintah kabupaten sampai ke pusat untuk dan juga pihak keamanan untuk meminimalisir pergerakan para calo itu. Karena memang mereka punya ruang dan terstruktur. Kalau mereka tidak punya ruang, mereka tidak mungkin ruang gerak yang cukup ini, mereka tidak mungkin masuk dan mencari. Tetapi karena memang mereka
punya ruang dan juga kesempatan yang maksudnya tidak ada hambatan sehingga mereka bisa terobos masuk sampai ke desa dan sampai ke sasaran target yang mereka maksud, sehingga itu membuat mereka berhasil. Atau di sini semua sama? Tidak. Hah? Tidak. Semua sama? Tidak. Kenapa bilang tidak? Karena ada yang APM dan non APM. Dan ketika kepengurusan administrasi juga itu karena memang ada peluang juga, mereka ada ruang untuk mengurus itu semua sehingga bisa berhasil mengurus semua administrasi dan bisa memberangkatkan setiap pekerja itu sampai ke sana. 1 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30. Saya sangat merindukan, saya ingin membuka usaha. Karena Riken ini menyangkut Riken semua. Kalau saya kan, saya nggak tahu namanya usia itu, kita nggak tahu kan. Kita masih bisa hidup lebih lama lagi atau hidup kita cuma sampai hari ini, kita nggak tahu. Termasuk Riken juga kan. Tapi saya sangat rindu gitu. Kalau saya punya modal, saya sangat rindu untuk mempunyai usaha supaya saya bisa mengajar Riken. Bisa mengajar Riken bagaimana untuk dia berusaha. Macam yang namanya bisnis itu penting. Yang ini kasih nama. Kalau saya keluar lagi boleh, tetapi kalau saya nggak mendampingin kayaknya terlantar gitu. Jadi saya sekarang pilih untuk kalau bisa ada modal saya sedikit, ya seperti ini kan saya lagi berusaha gitu, gimana saya bisa mengembangin itu, saya bisa tingkatin gitu kan, makanya saya nggak kembali ke luar negeri. Oke, mungkin terkait dengan pemerintah merespon atau meminimalisir tindakan human trafficking di daerah ini, salah satunya sudah ada perda. Memang perdanya belum ketok palu, tapi sementara diperjuangkan. Mungkin tahun ini sudah ketok palu untuk disahkan perdanya, dan juga untuk Desa Welimbu sendiri sudah ada draft Perdes Perlindungan Anak dan Perempuan, dan juga untuk proses rekrutmen tenaga TKI itu dan TKW.